SIMA UI tahun 2019 tentang kepolaran senyawa. Dari 5 buah senyawa berikut, yang bersifat nonpolar adalah, untuk menentukan kepolaran senyawa, kita harus tahu 3 syarat. Yang pertama itu adalah adanya perbedaan keelektronegativitas ya. Antar atomnya. Contohnya itu adalah HCl. Nah, H di sini lebih kecil ke elektronegativitasnya dibandingkan Cl, sehingga muatannya Cl menjadi sigma negatif, kemudian yang H adalah sigma positif. Nah, pergerakan elektron akan ke Cl ya. Karena adanya perbedaan keelektronegativitas antar atomnya, maka senyawa ini kita sebut adalah senyawa polar. Kemudian contoh lainnya itu kalau misalkan tidak ada perbedaan keelektronegativitas, itu adalah H2 misalkan. Nah, ini tidak ada perbedaan antar atomnya ya, yaitu keelektronegativitasnya ya, jadi sama gitu. Sehingga senyawa ini kita namai dengan senyawa non polar ya. Selanjutnya syarat kedua adalah bentuk molekul ya. Bentuk molekul itu apabila simetri, senyawanya adalah nonpolar. Dan apabila bentuk molekulnya asimetri, senyawanya adalah polar ya. Oke, selanjutnya syarat ketiga itu adalah momen dipol ya. Nah, momen dipol apa sih? Momen dipol itu adalah perkalian antara muatan dengan jarak ikatannya ya. Apabila momen dipolnya itu sama dengan 0, maka senyawa tersebut adalah senyawa non polar. Sedangkan P-nya tidak sama dengan 0 atau momen dipolnya tidak sama dengan 0, senyawa tersebut adalah senyawa polar gitu ya. Kalau kita lihat ya, untuk syarat pertama itu kita bisa menentukan senyawa polar nonpolar langsung ya, jika unsurnya itu ada 2 dalam satu senyawa ya. Jadi misalkan di sini senyawa HCl terdiri dari 2 unsur, yaitu H sama Cl saja gitu ya. Jadi kita bisa menentukan senyawa itu polar atau tidak polar. Nah, apabila senyawa tersebut memiliki unsur yang lebih dari 2, maka kita harus menentukan bentuk molekulnya begitu ya. Nah, kemudian kalau kita tahu bentuk molekulnya itu sama, kemudian menentukan kekuatan dari kepolarannya, maka kita harus tahu momen dipolnya gitu ya. Oke. Di sini yang kita cari untuk soalnya adalah yang nonpolar ya. Oke, di sini yang pertama adalah HCl. Nah, HCl tadi sudah saya beritahukan ya, HCl itu punya perbedaan keelektronegativitas antar atomnya ya. Sehingga senyawa ini adalah senyawa polar. Kemudian BCl3. Di sini B-nya itu ada 3 elektron ya di sekitarnya. Nah, kemudian Cl-nya itu ada 7 elektron, sehingga dia butuh 1 elektron ya untuk dapat stabil. Nah, ini dari B ya, sehingga akan membentuk ikatan gitu ya. Nah, ini sama juga ya, saya langsungkan saja. Untuk elektronnya saya tidak akan tulis lengkap gitu ya. Oke, di sini ada 3 PI ya, atau pasangan elektron ikatan. PIB-nya ada 0 atau pasangan elektron bebasnya ya. Maka bentuk molekulnya adalah segitiga planar ya. Nah, segitiga planar ini adalah bentuk molekul yang simetri ya, sehingga senyawanya adalah non polar. Kemudian yang CHCl3. CHCl3 itu C-nya ada 4 elektron ya. Kemudian hanya ada 1 elektron, sehingga akan
saling memberikan membentuk suatu ikatan. Nah, Cl-nya juga ya, saling memberikan membentuk satu ikatan. Jadi ada 3 Cl gitu ya. Nah, bentuknya adalah tetrahedral ya. Bentuknya tetrahedral itu kan bentuk simetri ya. Namun kalau kita lihat di sini atom-atomnya itu ada yang berbeda ya, ada yang H, ada yang Cl gitu ya. Nah, karena adanya perbedaan tersebut sehingga bentuk molekul tersebut menjadi asimetri ya. Sehingga senyawanya adalah senyawa polar atau semipolar ya. Gitu. Kemudian CHCl3. CHCl3 hanya ada 3 ya di sini. Kemudian Cl-nya ada 1. Nah, ini juga tetrahedral ya. Tetrahedral harusnya simetri ya, karena ada yang berbeda atom-atom yang diikatnya ya. Jadi ini ada 3 yang sama, namun satunya itu yang berbeda, ada Cl-nya gitu ya. Sehingga senyawa tersebut menjadi asimetri. Maka senyawa CH3Cl ini adalah senyawa polar. Kemudian NCl3. N itu punya 5 elektron di sekitarnya, karena di golongan 5 ya. Kemudian Cl ada 7, berarti ada 3 gini ya, yang akan membentuk ikatan. Nah, ada 3 PEI, PEB-nya ada 1, sehingga untuk bentuk molekulnya ini adalah segitiga piramid. Nah, karena segitiga piramid ini ada PEB, yang mana PEB ini akan terjadi tolakan antar ikatannya ya, sehingga akan membentuk segitiga piramid yang asimetri ya, sehingga senyawanya adalah senyawa polar. Oke, berarti yang di sini yang ditanyakan yang non polar ya, maka jawabannya yang B ya. Nah, apabila ada pertanyaan silakan komen. Apabila menyukai konten ini maka like ya, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih.